Aroma obat-obatan yang begitu menyengat memenuhi seluruh ruangan, dan kantong infus yang tergantung di atas rak perlahan dan berirama meneteskan air infus. Air infus tersebut perlahan memasuki tubuh wanita yang terbaring di atas tempat tidur. Tempat tidur tersebut sangatlah sempit. Sempit hingga hanya cukup untuk satu orang. Tetapi tempat tidur tersebut sangatlah bersih. Bersih hingga tidak terdapat debu sedikit pun. Spray putih bersih yang begitu bersih diletakkan di atas tempat tidur wanita itu. Wajahnya pucat itu tampak lebih pucat, seperti lapisan tipis kertas transparan, seperti begitu mudah rusak. Di sebelah ranjang berdiri dengan seorang pria mengenakan topeng setengah muka, dan tatapan matanya penuh dalam bahaya. Dua mata berbahaya di bawah topeng itu berada tepat di hadapan wajah itu, seperti dua sinar X, menatap wanita yang terbaring di atas ranjang rumah sakit. Pada saat lelaki itu menatap wanita tersebut, alis wanita tersebut tiba-tiba bergerak, membuka mulutnya, berkata dengan suara sangat ringkih, Lordes. Dia mengatakan kedua kata ini. Tubuh lelaki tersebut sedikit bergetar. Tatapan yang menatap ke arahnya menjadi semakin dalam dan tajam. Tatapan matanya seperti ingin membuat dia menjadi hancur berkeping-keping. Tetapi juga terlihat seperti membuat orang merasa jika tatapan tersebut memiliki emosi yang begitu kompleks. Tidak mau. Vanessa mengerutkan alisnya, menggerak-gerakkan tangannya. Wajah kecil tersebut juga sudah berkerut menjadi sebuah bola, berteriak kesakitan. Pria tersebut menunduk, mengeluarkan telapak tangan besarnya memegang dagu Vanessa. Dia berkata dengan muram, Vanessa, kamu belum membayar untuk hal-hal yang sudah kamu lakukan. Jika kamu berani untuk meninggal, maka aku akan membuat seluruh keluarga Sentul untuk ikut menemanimu berada di dalam pemakaman. Orang keluarga Sentul merupakan orang yang paling dia pedulikan. Demi melindungi keluarga Sentul, demi tetap menjaga kehormatan keluarga Sentul, Vanessa bahkan rela menjual tubuhnya. Benar-benar merupakan nona besar dan batu giok dari keluarga Sentul. Tidak bisa tidak mengakuinya. Tubuhnya sangatlah indah, merupakan hadiah dari langit, merupakan tubuh untuk menggoda lelaki. Maka dari itu hanya dengan dia mengundang dengan hangat, takutnya tidak ada lelaki yang tidak bisa menolaknya, termasuk dirinya dulu yang begitu bodoh. Dirinya yang dulu dibuatnya begitu tergila-gila, dengan polos mengira jika dia benar-benar mencintainya, dengan bodoh memberikan hatinya kepadanya. Vanessa sebelumnya sudah memiliki luka yang begitu berat. Pada saat ini dagunya dijepit oleh orang, membuatnya merasa semakin dekat dengan kematian. Jika dia meninggal, maka bukankah dia akan bisa bertemu dengan anaknya dan ayah dari anaknya yang sudah meninggal? Atau mungkin mereka sejak awal sudah menunggunya. Bahkan takutnya meski satu belahan dunia sudah menggelap, masih ada banyak begitu kesusahan. Tetap di dunia ini terdapat mereka yang paling dia cintai. Hanya dengan adanya mereka, dunia yang terdapat mereka, maka itu merupakan dunia yang paling indah. Memikirkan mereka, kedua alis matanya melonggar. Dengan ringan tersenyum. Apa yang sedang kamu senyumkan? Wanita yang penuh dengan racun. Kamu masih berani tersenyum. Apakah kamu mengira aku tidak berani memutuskan lehermu? Sangat baik. Setelah dia selesai berkata, membawa senyuman dengan tenang menutup kedua matanya. Kalian berdua, tunggulah aku.
Melihat dia yang menutup matanya, lelaki tersebut menjadi sangat panik. Kedua tangannya memeluk bahu Vanessa. Dengan sekuat tenaga menggoncangnya. Vanessa, jika kamu berani untuk mati, maka aku akan memutuskan kepalamu dan menggantungnya di kota Atmajaya agar semua orang bisa melihatnya. Pada saat dia sedang di dalam masa kritisnya, Vanessa seperti mendengar suara yang dikenalnya. Jika dikatakan suara itu dikenalnya, tetapi dia juga merasa tidak terlalu sama. Suara ini sama dengan suara yang sangat dia kenali. Tetapi nada bicara suara ini tidaklah sama. Bagaimana Lourdesnya menggunakan nada bicara yang begitu kasar padanya? Tidak akan mungkin. Dia tidak akan mungkin memperlakukannya seperti ini. Maka dari itu sepertinya dia hanya membuat hayalan di saat kematiannya yang sudah hampir dekat. Atau mungkin mereka sedang datang untuk menjemputnya. Sampai jumpa lagi. Dunia yang dahulunya lucu dan sekarang berubah menjadi sebuah dunia yang membuatnya kecewa. Sampai jumpa. Orang yang mengaku menyayanginya, tetapi setiap menit dan detik memperalatnya. Dia ingin pergi menemui orang-orang yang sudah dia rindukan sejak lama. Hanya dengan menemukan mereka, selanjutnya tidak akan ada orang lagi yang berani menyakitinya. Vanessa menutup bibir dan matanya. Telinganya menjadi begitu tenang, seolah-olah berada di dunia lain. Tuan Lourdes, kamu sadarlah. Cepat sadarlah. Jika kamu masih seperti ini, dia benar-benar tidak bisa ditolong lagi. Mendengar suara teriakan lelaki di dalam ruangan, beberapa orang yang memakai seragam dokter masuk tergesa-gesa. Ada orang yang memegangi Lourdes. Ada orang yang dengan panik menyelamatkan Vanessa. Aku ingin dia hidup. Dia harus hidup. Dia masih mempunyai janji kepadaku. Dia belum menepatinya. Lelaki itu berteriak seperti orang gila. Mulutnya berteriak membuat dia bertanggung jawab. Tetapi tubuhnya merasa sangat sakit karena wanita tersebut menyerah akan nyawanya. Dokter yang memeriksa luka di tubuh Vanessa berkata, luka di tubuh Nona Vanessa sudah membaik. Dia memiliki kemungkinan untuk tersadar kapanpun. Tetapi dia tidak memiliki keinginan untuk hidup. Dia ingin mati. Aku sudah berkata, dia tidak boleh mati. Jika dia mati, maka kalian akan mati bersamanya. Pandangan mata lelaki tersebut menatap satu persatu dokter yang berada di sana. Jika kalian tidak ingin hidup lagi, maka kalian bisa menyuruhnya untuk pergi meninggalkan dunia ini. Jika tidak, kalian harus memikirkan cara agar dia bisa tetap hidup. Tidak peduli menggunakan cara apapun. Mati, siapapun akan takut mati. Meskipun ada beberapa orang yang berkata jika mereka tidak takut akan kematian, tetapi pada saat kematian itu sudah mendekat, memohon untuk tetap hidup adalah reaksi yang akan dikeluarkan pertama kali. Setelah dokter memeriksa luka di tubuh Vanessa, dengan cepat memberikan 2 suntikan obat ke dalam tubuhnya. Tuan Lourdes, kami sudah menetralkan emosi Nona Vanessa untuk sementara. Jika tidak ada orang atau hal yang bisa membuat dia memiliki keinginan untuk hidup, pada saat itu, meskipun dewa sekalipun, takutnya juga tidak ada cara lain lagi. Keluar. Lelaki itu pun berteriak. Pandangan matanya mengarah ke arah wanita yang berbaring di atas tempat tidur. Baik, semua dokter pun pergi meninggalkan ruangan tersebut. Jika mereka tinggal lebih lama, maka mereka akan menjumpai bahaya yang lebih banyak. Kepala mereka bisa kapanpun berpindah posisi. Pada saat beberapa orang tersebut pergi, ruangan tersebut kembali menjadi tenang.
Lelaki itu menatap sebentar Vanessa yang berada di tempat tidur rumah sakit. Perlahan berjalan mendekatinya, menundukkan kepala dan berbisik di telinganya. Vanessa, apakah kamu tidak merasa dirimu sangat kasihan? Menjual badanmu demi membantu keluarga Sentul dan hanya memandangmu sebagai sebuah catur. Vanessa, kamu lihat, apakah kamu tidak merasa jika statusmu sangatlah rendah? Pada saat kamu sudah seperti orang mati saja, kamu masih memikirkan mereka. Setelah berkata hal ini, tiba-tiba lelaki tersebut tersenyum. Senyumannya yang begitu mengerikan. Vanessa, atau mungkin kamu sudah melupakan jika pada saat itu kamu menjual tubuhmu untuk melindungi keluarga Sentul. Atau mungkin kamu juga sudah melupakan bagaimana caramu menebarkan kecantikan dengan anggota tubuh bawahku. Lelaki itu berdiri, melepaskan bajunya, menaiki ranjang, tersenyum dengan sangat dingin. Maka aku akan membuatmu mengingatnya kembali, mengembalikan ingatanmu yang hilang. Tidak ada persiapan apapun. Dia sudah seperti binatang buas pemakan manusia dengan cepat memakannya. Menggunakan cara paling awal dan cara yang paling mereka kenali. Menggunakan cara yang kejam untuk membangunkannya kembali.